Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Video hari ini teman-teman, kita bakalan membahas kira-kira apa yang sedang dilakukan atau apa yang sedang ada di benak para pemain besar Bitcoin, dan kira-kira dari segi price action, apa yang sedang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, dan apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita sekarang langsung akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap kripto berada di angka 1,2 triliun dolar, atau persis sama dengan 24 jam ke belakang. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya kita melihat sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikan dan penurunannya nggak terlalu signifikan, rata-rata hanya 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Satu-satunya yang mencolok itu hanya dari Tron, teman-teman, dengan kenaikan 9,6% menuju 0,088 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Untuk video hari ini teman-teman, saya cuma akan memberikan kalian data ini, update seputaran wallet terbesar di Bitcoin. Apa yang sedang terjadi gitu. Nah, kalau misalnya saya scroll sekilas tadi, maka saya temukan memang di top 100 itu termasuk cukup aktif, teman-teman. Banyak sekali transaksi yang terjadi, perubahan, ada yang akumulasi, tidak jarang juga ada yang distribusi. Walaupun sekali lagi kalau kita perhatikan di sini, yang akumulasi jumlahnya itu lumayan banyak, teman-teman. Seperti yang terjadi di nomor 3 di sini, di mana ada penambahan 6.600 Bitcoin. Kemudian di nomor 11 ada penambahan 1.530 Bitcoin. Kemudian ada juga yang menambah 1017 Bitcoin, ada yang nambah 2738 Bitcoin, ada yang nambah 14.000 Bitcoin. Untuk nomor 32 ada yang nambah 2381, di sini ada yang plus 680, di sini yang plus 5169, di sini plus 600. Kalau misalnya di bawahnya ada tulisan seperti ini, tidak saya mention karena ini sekali lagi adalah walletnya exchange ya teman-teman. Kemudian ada yang plus 900, ada yang plus 25. Nah, untuk yang ini distribusinya lumayan, 1603 Bitcoin. Kemudian sisanya ada yang plus 500, ada yang plus 1600, dan sisanya dalam keadaan hold. Jadi untuk top 100 per hari ini teman-teman, kita melihat banyak sekali transaksi dalam beberapa waktu belakangan dan cenderung dominannya itu melakukan akumulasi. Jadi kalau misalnya ada yang berpikiran bahwa orang-orang di sini sudah start untuk distribusi karena mungkin harga Bitcoin berada di area major resistance, untuk sementara data tidak menunjukkan hal tersebut. Terlebih lagi saya lebih yakin bahwa di halaman kedua sampai halaman kelima kalau kalian perhatikan, tidak ada perubahan sama sekali. Kita masih melihat antara mereka melakukan hold seperti yang dilakukan di top 100 atau 101 sampai angka 200. 201 sampai 300 juga serupa. Kita melihat antara mereka melakukan akumulasi seperti yang terjadi di sini, 7.363 Bitcoin, plus 6.700, plus 6.700, 6.500, 6.400, 6.200, kemudian juga 5.700, dan sisanya hold. Kemudian halaman keempat, plus 5.400, 5.000, 5.000 di sini, 5.000, di sini 4.000, 4.000, dan sisanya dalam keadaan hold. Halaman kelima juga saya rasa serupa. Antara mereka plus di sini atau akumulasi, plus 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 juga di sini, 3.000 juga di sini, dan sisanya dalam keadaan hold. Teman-teman, sekali lagi ini menunjukkan bahwa akumulasi terus dilakukan. Oke, kita tahu bahwa supply yang berada di exchange itu terus-menerus tergerus. Supply Bitcoin artinya semakin tipis. Belum lagi kita berbicara soal nanti halving di tahun 2024, di mana rewards para miner itu akan di-cut lagi atau dipotong setengah, teman-teman. Sehingga yang akan berada di sirkulasi nanti di tahun 2024, harusnya penambahannya tidak akan sekencang sekarang. Itu juga membantu dari sisi supply. Maka yang minus sekarang hanya adalah dari segi demand, teman-teman. Dan untuk sementara market tentunya masih cautious, masih waspada, karena ada beberapa hal yang bisa memicu pergerakan yang besar, teman-teman.
Pertama adalah tentunya soal kebijakan dari The Fed. Yang kedua adalah soal regulasi di kripto. Walaupun kemarin kita melihat ada kemenangan di Ripple, tetapi SEC katanya nih berencana untuk mengajukan banding. Dan juga tentunya soal spot Bitcoin ETF, yang sampai sekarang juga tentunya belum ada keputusan sama sekali untuk di-approve atau di-deny. Maka masih ada 3 hal di sini yang bisa menjadi katalis, teman-teman. Untuk pergerakan harga Bitcoin berikutnya, tergantung nanti apa yang terjadi. Ya, kita bisa melihat volatility, tapi kita nggak bisa menebak apakah volatility-nya ke atas atau ke bawah. Ya, kalau misalnya spot Bitcoin ETF-nya sampai di-approve, tentunya itu akan menjadi sebuah boost yang sangat positif. Oke, dan itu tentunya akan membuka keran uang yang sangat besar bagi uang institusi untuk masuk ke cryptocurrency, khususnya mungkin di Bitcoin dan juga Ethereum. Tapi Ethereum mungkin belum ya, Bitcoin dulu, karena kan spot Bitcoin ETF. Oke, so itu adalah yang sedang berada di benak para pemain besar Bitcoin. Nah, sekarang kita masuk ke chart, teman-teman. Dan saya pengen update dulu ke kalian beberapa chart yang sebelumnya juga sering saya lakukan update karena memang berkorelasi ya, teman-teman, beberapa chart ini dengan Bitcoin. Saya akan mulai dari stock market Amerika. Saya sudah sampaikan di video terakhir ketika kita update seputaran S&P 500, teman-teman, bahwa saya expect kita kemungkinan akan mendapatkan semacam konsolidasi. Kenapa? Karena teman-teman, kita sedang menghadapi area major resistance terakhir. Ini adalah boss terakhir nih, sebelum kita kembali ke all time high. Maka tidak mengherankan saya sampaikan di video terakhir bahwa kita akan mendapatkan semacam konsolidasi terlebih dahulu, sebelum pada akhirnya kita jebol lagi ke atas. Mungkin contohnya adalah seperti ini, atau misalnya bisa jadi seperti ini. Apapun itu. Jadi kita harus bisa expect bahwa selama beberapa minggu ke depan, kemungkinan kita akan kesulitan untuk breakout ke atas. Toh sebenarnya itu adalah hal yang sehat untuk dilakukan, teman-teman. Kita melihat S&P 500 itu mengalami rally dari bulan Maret kemarin sampai sekarang itu kurang lebih sudah hampir 20%. Dan kalau kalian perhatikan, proses kenaikannya di sini tidak disertai dengan koreksi yang mumpuni gitu. Tidak ada koreksi yang memadai, kita hanya strike langsung naik ke atas. Dan pasti akan ada saatnya di mana market terkonsolidasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan. Seperti yang bisa kita lihat contohnya beberapa kali sebelumnya. Contohnya seperti ini, contohnya seperti ini. Kemudian kalau kalian perhatikan sebelumnya juga sama, kita juga terkonsolidasi di sini, ya kan, sebelum kembali naik, konsolidasi lagi, lalu naik lagi. Dan ini bisa makan waktu berbulan-bulan, teman-teman. Seperti kalau kalian contohnya misalnya di sini. Ini dari bulan Maret hingga bulan Juni. Kalau yang di sini bulan Agustus hingga bulan November. Jadi bisa makan waktu 3-4 bulan. So, misalnya kalau kuartal ini kita melihat S&P 500 itu sideways, ya saya tidak heran gitu. Oke. Dan baru di kuartal 4 kita akan mungkin start lagi rally, dan itu harusnya akan menjadi senario yang paling ideal gitu, bagi tentunya untuk Bitcoin juga. Nah, Nasdaq juga tidak kalah menarik, teman-teman. Kenapa kita melihat ada koreksi yang cukup dalam di sini? Karena kita melihat ada kemarin laporan keuangan dari Tesla, di mana earning-nya atau pendapatannya itu miss gitu, di bawah ekspektasi. Sehingga kita melihat ada koreksi yang cukup dalam, karena kita tahu market cap Tesla itu besar banget, teman-teman. Sehingga ketika Tesla itu mengalami penurunan, maka itu berdampak cukup besar dengan chart-nya Nasdaq di sini. Tetapi untuk sementara, ya kita masih berada di area, atau berada di atas area major support di sini, teman-teman. Oke, tentunya kita nggak mau melihat Nasdaq sampai kehilangan ya area 15.200 di sini. Karena kalau sampai iya, maka kemungkinan kita akan menargetkan ke area yang cukup rendah, yaitu di sekitaran 14.300. Ya, walaupun sekali lagi itu masih adalah termasuk koreksi yang cukup wajar ya, teman-teman. Terlebih lagi kalau misalnya S&P 500 memang akan terkonsolidasi atau sideways selama berbulan-bulan, maka tentunya Nasdaq kemungkinan juga akan melakukan hal yang sama, dan range-nya bagi saya kemungkinan akan bermain di sekitaran area di sini. Karena kalian perlu tahu bahwa Nasdaq pergerakannya akan lebih volatil daripada S&P 500 gitu. Oke, dan jika memang itu yang kita lihat, ini akan kembali provide buy setup loh, teman-teman. Kalau misalnya kalian memang punya broker yang bisa trading di indeks, maka kalian bisa manfaatkan itu sebagai sebuah setup. Dan juga tentunya adalah dollar index yang kemarin sudah saya sempat mention juga, bisa jadi akan provide another setup untuk kita. Setelah kemarin kita mendapatkan setup ada short di sini,
Tentunya untuk teman-teman yang punya platform seperti XM atau misalnya MiTrade itu bisa trading di sini dan harusnya mendapatkan cuan dari trade setup di sini. Kali ini teman-teman kita melihat dolar indeks itu mengalami rebound yang cukup kencang sebenarnya, tetapi kita kembali ke area krusial yang kemarin menjadi area major support yang harusnya kali ini kita akan flip menjadi area resistance. Nah, jika teman-teman kita mendapatkan ada potensial reversal pattern dari sekitaran area di sini, katakanlah misalnya ada rising wedge, atau misalnya ada head and shoulder, atau misalnya ada double top, triple top, apapun itu yang menunjukkan bahwa kita kemungkinan akan reverse dari sini. Bagi saya ini adalah spot yang cukup baik untuk start mungkin mencari short setup lagi untuk dolar index. Nah, mungkin teman-teman bakalan bingung kok, tapi kan di exchange saya nggak ada. Maka sekali lagi teman-teman, saya selalu berikan teman-teman beberapa solusi yang bisa kalian pakai. Contohnya salah satunya yang saya pakai juga adalah broker XM, teman-teman. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa harus broker XM kok? Karena di sini lagi-lagi karena ada kerjasama saya dengan XM, maka kalian bukan berkesempatan, tapi ini pasti dapat ya teman-teman. Bisa klaim bonus hingga $5.000 dalam bentuk trading bonus. Penjelasannya sudah saya mention berkali-kali. Simpelnya adalah ini bisa kalian klaim sampai jatahnya habis gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian deposit pertama kali $100 dan ambil 50% bonus, berarti kan $100, 50%-nya cuma $50 trading bonusnya. Kalian berarti hanya terpotong $50 di sini, masih ada tersisa 450. Jadi kalian bisa deposit berulang-ulang sampai jatah trading bonus kalian habis. Oke, kalau di akun utama saya, itu udah habis semuanya saya klaim. Oke, dan itu sangat membantu. Dan yang kedua teman-teman, mereka kebetulan lagi juga ada promo di mana teman-teman akan bisa berkesempatan memenangkan tiket untuk menonton MotoGP sekaligus menangin Ninja, Kawasaki Ninja di sini. Caranya seperti apa? Caranya kalian cukup mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, dan kemudian kalian trading 2 lot standar. Dan ketika kalian trade 2 lot, itu kalian sudah dapatkan 1 tiket. Setiap 1 lot tambahan itu 1 tiket ekstra. Dan tiketnya tidak terbatas, kalian bisa kumpulkan sampai berapapun. Jadi kalau misalnya kalian memang aktif trading, maka kalian kemungkinan akan mendapatkan tiket yang cukup banyak. Nah, hadiahnya teman-teman, itu ada undian $19.700. Menangkan hadiah menarik dan dapatkan tiket Elite MotoGP yang menyenangkan di akhir pekan. Cukup daftar promonya dan trading 2 lot standar gold atau silver. Jadi ini dibatasi forex gold atau silver ya teman-teman untuk kalian trading. Tapi kalau misalnya memang hanya untuk cari setup di indeks itu juga boleh. Nah, hadiahnya apa? Hadiah pertama itu sepeda motor Kawasaki Ninja dan tiket MotoGP Grandstand Premium. Itu jumlah pemenangnya 1. Hadiah kedua, tiket MotoGP Grandstand Premium juga dan uang tunai senilai $1.970. Di sini sama, tetapi bedanya uang tunainya lebih kecil. Hadiah ke-4 dan ke-7, hadiahnya juga sama, tapi uang tunainya juga lebih kecil. Hadiah yang ke-8 sampai 15 juga sama, cuman uang tunainya juga makin kecil lagi. Jumlah pemenangnya di sini kalau yang hadiah 4 sampai 7 ada 4, di sini jumlah pemenangnya ada 8. Jadi totalnya ada kurang lebih 15 orang pemenang. Siapa tahu kalian menjadi salah satunya, dan promonya ini teman-teman hanya sampai tanggal 31 Juli saja. Jadi kalian masih mempunyai waktu kurang lebih 1 mingguan lah untuk mengejar promo di sini. Dan kalau misalnya kalian merasa sudah memenuhi syarat, maka kalian tinggal klik saja di sini untuk masuk ke promo MotoGP-nya dan klik daftar sekarang. Kalau misalnya kalian sudah merasa memenuhi syarat. Sekali lagi di XM kalian akan bisa trading di semua aset kelas, baik itu di forex, indeks, saham, kripto, semuanya tersedia di sini. Jadi kalian nggak usah khawatir. Ketika ada setup di aset kelas manapun, kalian sudah akan langsung bisa manfaatkan setup tersebut. Oke? So, itu adalah yang mau saya sampaikan di video hari ini. Sekarang, main point-nya di Bitcoin. Jadi, apa kok yang harus kita lakukan di Bitcoin? Sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kalian mau jujur ngomong, saya sekali lagi masih akan prefer untuk stay away from Bitcoin. Kenapa? Karena pergerakannya amburadul teman-teman. Price action-nya tidak jelas dan masih banyak setup di altcoin yang bisa kalian manfaatkan daripada di Bitcoin. Atau kalian cari setup di aset kelas lain. Kenapa? Karena kalau kalian memaksakan trading dalam keadaan price action seperti ini, itu kalian kemungkinan besar, kalau misalnya tidak hati-hati, itu bisa kehilangan semua profit yang sudah kalian kumpulkan ketika lagi kita fase trending seperti ini. Nah, teman-teman, kalian perlu tahu bahwa kalian tidak perlu setiap hari berada di market. Kalau memang kalian fokusnya Bitcoin saja, tidak perlu setiap hari kalian berada di market.
Kalau memang fase sideways seperti ini, kalian boleh aja stay in the sideline dulu. Tunggu benar-benar momentumnya sudah kembali, baru kalian ikutan kembali trade. Walaupun sekali lagi, saya merasa bahwa area di sekitaran di 29.200 sampai 28.700 di sini masih akan di-tap, teman-teman. Saya masih tetap menunggu di sekitaran area tersebut untuk building posisi long. Sementara saya menunggu, sebenarnya saya punya posisi beberapa di altcoin. Kemarin kalian udah tahu ada diantaranya XRP, kemudian ada Quan, kemudian juga ada di apalagi satu. Saya lupa teman-teman, tapi rata-rata sudah saya take profit sebagian, ada yang udah take profit full. Hari ini juga ada satu atau dua posisi baru lagi. Tron, tadi saya sempat buy tapi udah saya close dalam keadaan profit juga. Dan sekarang ada satu lagi tapi saya lupa entah altcoin apa. Karena saya cuma pantaunya dari segi price action teman-teman. Oke, dan sebenarnya kalau misalnya ekspektasi saya di Bitcoin adalah karena kita masih belum melihat ada perubahan sama sekali dari segi strukturnya, artinya kita masih melihat ada sell off disertai semacam konsolidasi di sini, maka ini belum berubah pemikiran saya bahwa ini semuanya hanya adalah koreksi dari sell off di sini sebelum pada akhirnya kita akan melanjutkan sell off tersebut menuju ke sekitaran area 29.200 sampai ke sekitaran area range 28.700. Jadi untuk short term saya masih tetap stay di kubu bearish teman-teman sampai saya dibuktikan salah. Dibuktikan salah itu maksudnya seperti apa? Nah, kalau misalnya kita melihat Bitcoin justru sampai mampu jebol di sekitaran area 30.400 di sini, maka kita berpotensi membentuk yang namanya double bottom. Oke, dan ini bisa berarti Bitcoin akan kembali ngeretest ke area 31.300 sebagai area upper range-nya. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih akan stay di kubu bearish. Dan kalau misalnya teman-teman nekat untuk melakukan short, ini mungkin bisa dijadikan sebuah setup. Tetapi kalian harus aware bahwa kita berada di weekend, otomatis akan ada potensi manipulasi terjadi. Terlebih lagi kita masih dalam keadaan sideways. So, kalau misalnya mau ditanya, paling bagusnya apa kok? Paling bagusnya stay away from the Bitcoin terlebih dahulu. Atau jauhi Bitcoin dulu. Cari di altcoin, masih banyak setup yang bisa kalian manfaatkan daripada kalian harus maksa trading di Bitcoin tanpa volume. Oke, pergerakannya sideways. Kalau misalnya kalian tidak ngerti caranya, itu kemungkinan kalian bakalan loss berkali-kali, teman-teman. Contohnya, kalian sell, misalnya di sini. Taruh stop loss-nya katakanlah di sini. Oh, sell off gitu kan, kembali naik lagi. Atau kalian buy, misalnya buy di sini kok, ya kan, buy. Baru naik sedikit, dibanting lagi turun. Ya itu yang menyulitkan, teman-teman. Namanya juga sideways, bolak-balik aja. Ya kan, volumenya sudah tidak ada lagi. Jadi itu tidak ideal bagi saya untuk di trade. So, untuk short term, kesimpulannya adalah saya masih tetap bearish. Dan saya rasa ini adalah sebuah bear flag yang kita lagi sedang lihat. Dan ketika kita breakdown, saya rasa next targetnya sudah akan nyampe ke 29.200 sampai 28.700. Dari sana kemungkinan saya sudah akan start untuk memantau dekat Bitcoin pergerakannya. Dan mungkin akan building posisi long. Oke, so itu aja untuk video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.